الفاتحة والقبول تمام برسول الله حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة جميع الكتاب والأوتاد والأبدان جميع المجدين من العالمين جميع مشايخنا في الدين جميع بين مهدنا ساجدا ثبت الرحمة شكرا برحمتك إن شاء الله اجعلني يتنا تحت نية الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وحبيب بن عمر بن محمد بن سعد بن حمد وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال الضرب. Pembahasan kita tentang ad-darb, yaitu pukulan. Maksud pukulan di sini, apa yang layak untuk orang tua memukul kepada anaknya kalau misalnya perlu untuk dipukul. Kalau kemarin kita membahas, andaikan ada istri sudah nusyuz, sudah tidak taat kepada suami, tidak dengar dan tidak patuh terhadap ucapan sang suami, perbuatan sang suami, maka boleh sang suami tidak berbicara selama 3 hari, atau wahjuruhunna fil madaji', tinggalkan tempat tidur. Nah, setelah meninggalkan tempat tidur, sudah pisah dari tempat tidur, wadribuhunna, pukul. Nah, pukulan-pukulan tersebut yang kita sudah belajar dan kita sudah ajarkan dengan sorban contohnya. Sorban kemudian dipukul di pantat contohnya. Dan ini ta'zir, artinya untuk hukuman, bukan untuk menyakiti. Tidak ada kata-kata untuk menyakiti. Jadi jangan punya pemahaman bahwa Al-Quran itu radikal, bahwa Al-Quran itu sadis. Oh, pakai mukul-mukul segala. Makanya ketika kita mempelajari Islam, baru cuma sekedar awalnya saja, dia tidak bakal ketemu apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti seseorang mempelajari hadis baginda Rasulullah, dia baru belajar di awalnya saja tanpa untuk mendalami, dia juga tidak paham apa yang dimaui oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal di situ ditafsirkan oleh mereka para ulama-ulama setelah meneliti panjang lebar tentang Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya di situ litazir, untuk cuma sekedar pemberian hukuman untuk agar sang istri tersebut taubat, bukan untuk malah disiksa, bukan untuk dianiaya. Salah besar seperti itu. Sekarang juga ketika kita melihat ada anak sudah mulai agak sedikit belok dalam menjalankan syariat, diajarkan, tidak mampu menerima, diberikan fasilitas, tidak menerima, kemudian disuruh untuk mendirikan sholat dan menjalankan syariat yang lainnya, tidak menerima dan bahkan menjauh. Apa yang harus dilakukan? Bisa orang tua melakukan dengan penuh pukulan, tapi pukulnya dengan apa? Nah, sekarang kita ungkap di sini. Apa yang dia katakan oleh Habib Umar di sini, mujarradu tahyib. Ini adalah mujarrad tahyib, artinya hanya cuma sekedar agar anak tersebut takut, ditakut-takuti oleh orang tua. Yusbitu ma'anal giwamah, dan di sini menentukan untuk menguatkan arti untuk menegakkan hukum. Warujuliyah, untuk menegakkan bahwa dia adalah betul-betul laki-laki min duni i'tida, tapi tanpa untuk menjadikan bahwa anak tersebut adalah musuh, bukan. Mentang anak kemudian salah, kemudian dijadikan musuh oleh orang tuanya, tidak. Ya, tidak sebagaimana dalam medan pertempuran. Dalam medan pertempuran
Naam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai ikut perang dan sampai bahkan membawa pedang. Ini memang betul yang memusuhi baginda Rasulullah adalah musuh, sampai bahkan dalam keadaan perang. Dan baginda Rasulullah bahkan mengajak para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajmain untuk perang. Betul, kalau itu adalah musuh, tapi anak kan bukan musuh. Anak bukan musuh, murid juga bukan musuh. Kemudian kaum muslimin juga bukan musuh. Jangan gampang untuk difitnah sana dan sini, akhirnya umat Islam terpecah menjadi 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Wa kana sahabatu yumathiluna kadzalika bi nahwi ad-darbi bisiwak. Yang adalah mereka para sahabat memberikan contoh yang demikian. Contohnya pukulan itu bisiwak, dengan siwak. Jadi mukul anak dengan siwak. Dengan siwak kan tidak keras. Yang dipukul apa ya contohnya? Pantatnya. Nak, kenapa kamu tidak sholat? Ya Pak. Nak, kenapa kamu tidak sholat? Ya Pak. Belum juga untuk mendirikan sholat, sebentar waktunya sudah habis atau sudah mau habis waktunya sholat, baru kita pukul dengan siwak. Bukan kita pukul dengan lidi, bukan kita pukul dengan alat-alat pukul. Alat-alat pukul cuma ada aja di dalam rumah untuk cuma sekedar nakut-nakutin anak. Ada alat pukul misalnya ini dan itu, tapi tidak dipergunakan. Tapi siwaklah yang dipergunakan. Sekira-kira untuk memberikan didikan. Itu. Pukulnya di mana? Di pantat contohnya. Dan tidak keras. Kalau misalnya keras menyakitkan. Kita juga sebagai orang tua yang pada akhirnya bertanggung jawab, dan itu dosa. Hadza huwa darbu, itu yang dimaksud dengan memukul anak dengan siwak, dengan alat, tapi alatnya siwak, atau dengan sorban. Dan itu pukulnya pun di pantat, bukan dengan tangan. Aduh, sementara banyak orang tangannya masya Allah kuat-kuat sekali, apalagi dia mempunyai ilmu dalam. Wah, punya ilmu dalam, kemudian ditampar tuh anak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau jawatan tuh anak, nih, kalau jawatan hancur. Ada yang berkeping-keping, ada yang kepanasan, ada yang merah, walhasil merasa sakit. Tidak, makanya tidak langsung dengan tangan. Dengan apa? Dengan siwak, dikatakan oleh ulama. Di sini dikatakan oleh Al-Habib Umar, di sini hadza huwa darbu, itu yang disebut dengan pukulan, yaitu dengan disiwak. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. La yujawizu hadzal hadd, dan tidak boleh melampaui batasan. Kalau udah siwak ya udah siwak. Kalau misalnya sorban, jangan melampaui batasan. Dengan jangan pakai kayu, jangan pakai bambu, jangan pakai tongkat, jangan pakai alat pukul yang lainnya. Allahu Akbar. Sama, jangan pakai penggaris. Tuh terkadang pakai penggaris gitu, atau pakai rotan. Lebih-lebih lagi pakai siwak. Siwak. Atau yang seumpama dengan siwak. Kalau pulpen bedakan dengan siwak. Kalau pulpen juga ada yang pulpen terbuat dari apa namanya? Dari yang keras-keras. Lebih keras daripada siwak. Ini siwak kayu-kayu. Bukan kayu keras, ini siwak. Lembut gitu. Kalau nggak ada siwak ya tadi saya katakan sorban. Sorban yang ringan dipukul pantat sang anak. Itu pun kalau misalnya perlu. Kalau tidak perlu, tidak usah untuk dipukul. Lebih baik tidak dipukul. Kalau misalnya baru ibaratnya sang anak melakukan kesalahan-kesalahan ringan. Fakadzalika ma'al abna, demikian pukulan itu dilakukan kepada anak-anak. Walakin ghalibi 'inda isti'mal al-asalib at-thayyibati al-hasanati la yahtaju al-insan ila hadha wa la yasul ilayh. Namun umumnya ketika mempergunakan gaya kebaikan yang sangat indah, terkadang manusia tidak butuh untuk memukul dengan siwak, dan mungkin enggak sampai memukul dengan siwak. Sebagian manusia terkadang enggak perlu untuk kita pukul. Atau anak misalnya enggak perlu kita untuk pukul anak dengan siwak atau dengan apa namanya. Cukup untuk diberitahu. Cukup dari hati ke hati. Ya. Minal galbi ilal galbi. Dari satu hati ke hati kita nasihatin anak. Kita nasihati ponakan, kita nasihati keluarga, kita nasihati murid dengan hati ke hati. Insya Allah hasil kalau dengan ketika kita nasihatnya karena Allah,
sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah, ad-dinu nasiha, yang agama itu penuh dengan nasihat, penuh dengan nasihat lillah wa li rasulih wa li kitabihi wa li aimmatil mu'minina, dan dalam satu riwayat li ammatil muslimina wa ammatihim. Itu yang disebut dengan ad-dinu nasiha, penuh dengan nasihat. Nasihatin lagi, nasihatin lagi. Batu yang sangat besar saja bisa hancur berantakan ketika ditetesi dengan air. Tapi netesin airnya itu terus menerus bakal jadi bolong tuh batu. Kalau batu saja bakal bisa menjadi bolong, bagaimana hati anak, apalagi anak kita. Jangan kita katakan mendidik itu susah, mudah, cuma kita belum maksimal. Jangan katakan bahwa mendidik anak itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Benar berat, tapi anggap semuanya itu, karena ini adalah amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, anggap ini semuanya dimudahkan oleh Allah. Minta, ya muyassir wa la tu'assir. Wahai zat Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah Subhanahu wa taala, mudahkan, jangan kau persulit. Insyaallah. Wa hadza alladhi kana fi hayatihi asy-syakhsiyyati sallallahu alaihi wasallam, ini dalam kepribadian baginda Rasulullah. Kalau kita lihat di kitab-kitab hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah kepribadian baginda Rasulullah, yang tidak pernah menampar orang, yang tidak pernah memukul orang. Qalat sayyidatu Aisyah, Sayyidah Aisyah, beliau berkata, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat biyadihi. Rasulullah tidak pernah menampar, tidak pernah memukul dengan tangannya sedikit pun. Wala mar'atan, Rasulullah tidak pernah memukul perempuan. Perempuan apalagi? Maksudnya istri-istrinya, putri-putrinya tidak pernah dipukul dan ditampar oleh baginda Rasulullah. Wala khadiman, sampai bahkan pembantu tidak pernah dipukul oleh baginda Rasulullah. Illa an yujahila fi sabilillah, kecuali ketika beliau berjuang di jalan Allah, bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini jelas apa yang telah dikatakan oleh baginda Rasulullah, bahwa baginda Rasulullah seumur hidupnya tidak pernah memukul orang, tidak pernah menampar orang, anak dan istrinya, pembantu-pembantunya, kecuali dalam keadaan peperangan. Perang itu kalau enggak dibunuh atau membunuh, itulah perang. Kalau udah berada di medan pertempuran, dia dibunuh atau terbunuh, dia membunuh orang atau dia dibunuh lagi, menang atau kalah, itu yang disebut dengan peperangan. Nah, ketika itu baginda Rasulullah bahkan tadi dikatakan menggunakan pedang, gitu. Sampai ketika kita lihat betapa baginda Rasul Muhammad SAW, walaupun beliau mempergunakan pedang dalam keadaan peperangan, satu musuh pun dicatat dalam sejarah tidak pernah Rasulullah Muhammad SAW menebas batang leher mereka, kecuali mereka para sahabat yang menebas batang leher mereka. Terjaga tuh, sampai pedang Rasulullah cuma sekedar untuk apa? Untuk menjaga diri. Ketika mau ditebas oleh musuh, kemudian Rasulullah jaga untuk menjaga diri. Tidak ketika itu baginda Rasulullah untuk menebas mereka. Nah, giliran untuk menebas kepala mereka, gitu, itu tugas mereka para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Wa idza jaa waqtu haddin min al-hudud amarahum an yadribu. Ketika sudah datang batasan yang sudah dibatasi, Rasulullah mengajarkan kepada mereka para sahabat untuk berperang. An yadribu, untuk memerangi mereka kaum kafir dalam keadaan peperangan. Wa makanu yubashir dzalika bi nafsihi, yang Rasulullah tidak pernah memukul langsung atau merobek musuh dengan pedangnya, apalagi si membunuh. Lakinnahu yahduru ma'hum, Rasulullah hadir bersama mereka para sahabat. Ketika dalam keadaan perang, Rasulullah hadir sebagian peperangan yang ada. Bahkan beliau yang memberikan arahan, memberikan strategi perang, kapan untuk harus maju, kapan harus mundur, kapan kita berada di kanan, kapan berada di kiri, kapan kita berada di tempat, kapan kita tidak berada di tempat. Itu strategi baginda Rasulullah dalam peperangan. Hatta fir rajmi, walaupun dalam keadaan dirajam. Misalnya ada orang dirajam, orang sudah nikah, kemudian dia berbuat zina, na'udzubillah min dzalik. Contoh nih, ketika itu rajaman ada. Kalau misalnya ada
dihadirkan 4 saksi, misal hadara Rasulullah hadir dalam rajaman, walam yurjim binafsi, tapi Rasulullah tidak pernah merajam dengan tangannya sendiri, tidak pernah Rasulullah kemudian merajam atau mencambuk mereka, tidak. Rasulullah cuma sekadar hadir. Itu kasih sayangnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man dzalika hamiya irdal ladzi rujim. Ketika itu beliau menjaga kehormatan yang dirajam. Jadi yang merajam al-gojo sudah. Tugas al-gojo yang merajam, tapi Rasulullah hadir ketika itu. Tidak langsung dengan tangan beliau. Fanzur. Nah, di sini dikatakan oleh Al-Habib Umar, apa nih maksudnya? Apa maksud di mana baginda Rasulullah ketika perang tidak memenggal kepala mereka orang-orang kafir? Dalam kehidupan nyatanya tidak pernah menampar atau memukul anak dan istrinya atau siapapun, termasuk pembantunya. Kemudian ketika dalam keadaan ada rajaman, maka baginda Rasulullah tidak pernah dengan tangannya merajam. Apa maksudnya ini? Ini dikatakan fanzur ila mizanihi dagigi sallallahu alaihi wasallam fi mu'alajatil umur. Tilik dalam satu timbangan yang sangat dalam di sini. Akan timbangan baginda Rasulullah dalam mengobati urusan-urusan yang ada, dalam mengambil jalan keluar yang ada. Wa hadza alladhi ikhtarahu alaihi salatu wasallam masrakat kamal. Ini yang dipilih oleh baginda Rasulullah, perjalanan kesempurnaan. Sempurna baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a isti'malil insani lil asalib at-thayyibati la yahtu ila al-wusul ila hadha. Yang terkadang manusia mempergunakan gaya-gaya yang indah dalam mendidik anak yang dia tidak butuh untuk memukul. Gaya-gaya indah dinasihati, atau terkadang dipeluk anak. Dalam pelukan tersebut berdoa di hadapan Allah, atau dalam pelukan tersebut orang tua nangis. Sekira-kira hati anak tersebut berontak untuk minta ampun kepada orang tuanya seketika. Jadi banyak gaya-gaya keindahan, gaya-gaya unik dalam mendidik anak yang mungkin tidak perlu untuk memukul. Jadi bisa jadi pukulan itu adalah jalan terakhir. Kalau saking untuk anak udah susah banget dinasihati, anak tersebut untuk dididik susahnya luar biasa. Yang bisa jadi itu pukulan adalah jalan terakhir. Tapi ingat tadi dikatakan pukulan dengan sorban atau dengan siwak. Ketika tidak dijumpai siwak, maka dengan sorban. Inda hadhil marhalati ba'da sam'i tsaniyati. Dalam tingkatan ini setelah 7 yang kedua, berarti yang 14 tahun, di usia 14 tahun. Ya'ti daurul intibah, datanglah peranan untuk bagaimana memberikan arahan, wal ihtimamul akmal, dan perhatian yang sempurna. Nah, mulai apalagi anak sudah mulai 14 tahun, kita sebagai orang tua harus lebih banyak kesempurnaan kita dalam menampilkan kedekatan kepada anak. Anak maunya apa nih? Dia bergaul dengan apa? Dengan siapa dia bergaul? Kemudian apa yang sudah dilakukan? Harus tahu betul. Jangan sampai naudzubillah min dzalik di zaman-zaman sekarang anak mulai ngerokok tapi orang tuanya tidak tahu bahwa anak sudah mulai merokok. Dia tidak pernah dekat kepada mulut sang anak. Orang yang merokok dengan orang tidak merokok, dari bau mulutnya saja sudah berbeda. Gayanya sudah mulai berbeda. Kalau misalnya kita lihat sarung yang dimiliki sang anak, terkadang sarungnya udah mulai banyak bolong-bolong. Atau kita lihat kita kasih duit untuk jajan ini dan itu, kita lihat terkadang dia nggak jajan tapi duitnya habis. Dikemanakan? Bisa jadi ini. Oh, jangan-jangan merokok nih. Jangan-jangan betul-betul kita perhatian penuh. Perhatian penuh bukan untuk betul-betul mengekang anak, tidak. Salah kaprah. Kalau misalnya ada orang mengatakan, Masya Allah, anak sudah 14 tahun, kok dikekang-kekang? Ini tidak untuk mengekang anak, tetapi memperhatikan anak secara matang. Apakah anak sudah mulai ngerokok? Apakah nanti kita lihat naudzubillah min dzalik. Jangan sampai orang tua tidak tahu kalau misalnya anaknya sudah minum minuman keras. Apalagi dia sudah mulai narkoba, harus tahu perkembangan anak. Waduh, dia mulai kurus kering, ada apa nih? Mulai otak gaya-gayanya lunglai. Otaknya sudah tidak paham untuk mempelajari agama. Ketika diarahkan ini dia tidak paham. Oh, kenapa nih anak? Ada apa? Ada apa di dalam rumah terus?
Ada apa? Keluar terus. Perhatian penuh, tapi ingat, tidak dengan proteksi yang berlebihan. Bukan untuk proteksi, tapi kita harus paham. Yang bisa jadi kita di dalam rumah, anak berada di dalam kamar, tapi perhatian besar kita seakan kita berada di dalam kamar. Atau bahkan sewaktu waktu kita ngobrol bareng dengan anak. Kalau pelajaran yang sudah diungkapkan oleh Al-Habib Umar, bisa jadi pertemuan di Tarim saja dengan keluarga di pagi hari, khusus sebelum mereka melakukan aktivitas belajar atau kerja, kemudian di sore hari, di waktu ba'dal asr. Pertemuan mereka sangat-sangat panjang. Sering sehari kalau 2 kali pertemuan, Masya Allah luar biasa. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, jangan sampai dalam satu hari kita tidak ngobrol dengan sang anak. Ngobrol dengan sang anak. Ini terkadang orang tua saking sibuknya, bahkan sampai 1 minggu penuh nggak tahu tentang sang anak, nggak tahu tentang kepribadian sang anak. Anak sebagaimana yang telah diungkapkan oleh pengajian-pengajian kita, apa yang telah dikatakan oleh Al-Habib Umar, bahkan anak tersebut akhirnya mencari jati diri di tempat lain, di orang lain, nggak berjumpa di orang tua, akhirnya di tempat lain. Na'udzubillah min dzalik, di tempat lain, pada akhirnya idola dia adalah bukan orang tua, orang lain. Udah gitu na'udzubillah min dzalik, terkadang idolanya adalah orang kafir, orang munafik. Allahu Akbar, idolanya adalah selebritis dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena ketika itu orang tua tidak bisa dan tidak layak untuk dijadikan idola. Lihat. Wa huwa mubasyaratut tawjihil magrun bima'an igna, yaitu keberlangsungan untuk memberikan nasihat yang diiringi dengan memberikan kemaksimalan. Kalau kita nasihatin anak, tapi dengan lembut, sambilnya santai, tidak penuh dengan ketegangan ngobrol dengan sang anak, tidak, santai, lembut, penuh kebijaksanaan gitu. Misal sang anak kesukaannya durian misalnya, kita makan durian dulu. Atau kesukaannya apa? Rambutan, kita makan rambutan dulu. Ngobrol habis itu, ngobrol. Karena memang tujuan kita untuk mendidik anak, ya, mendidik anak, mendidik istri. Ketika pendidikan yang memang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada rasa marah. Orang tua mendidik anak tidak ada rasa marah, suami mendidik istri tidak ada rasa marah. Ketika pendidikan perlu untuk dididik dengan satu titik, misalnya ada satu ketegasan, tapi yang disebut dengan tegas itu bukanlah radikal. Yang disebut tegas itu adalah kelembutan pada hakikatnya. Hakikat tegas itu lembut. Kenapa? Kita tidak mau anak dan istri kita melanggar berketerusan. Itu namanya. Bukan yang disebut tegas itu adalah radikal, tidak. Ingat, pemirsa dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketegasan dalam syariat itu bukanlah radikal, tetapi ketegasan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dan pecinta baginda Rasulullah, hakikatnya itu adalah kelembutan. Memberikan nasihat kepada istri, misalnya kepemilikan suami jangan dirubah-rubah misalnya, jangan, dan dinasihati boleh, agak tegas boleh, tapi itu kan kelembutan. Ya, itu kelembutan. Sama ketika kita nasihati putra dan putri kita, ketika mereka sudah mulai agak sedikit bandel atau banyak menyeleweng dalam syariat, kita tegaskan, tapi itu bukanlah radikal, kelembutan. Kenapa? Karena kita tidak mau anak tersebut durhaka kepada kita. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua, maka saja dia berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus sempurna, maksimal dan memberikan nasihat. Ini bagaimana banyak sekali kaum muslimin tidak tahu bagaimana caranya memberikan nasihat kepada sang putra dan putri. Allahu Akbar. Sementara di sini dan juga di pelajaran-pelajaran yang lalu dikatakan oleh Al-Habib Umar, harus kita maksimalkan sejarah Rasulullah ada di dalam anak dan istri kita. Sejarah Rasulullah. Kalau kita sebagai sang suami tidak pernah ngaji, tidak pernah berjumpa dengan mereka kaum solehin, tidak pernah dekat dengan mereka kaum solehin, bagaimana kita bakal memberikan arahan kepada
istri dan putra-putri kita. Nggak mungkin terjadi. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak mempunyai sesuatu tidak bisa dia memberi sesuatu. Kenapa? Dia tidak mempunyai sesuatu. Wa ma'ana imtilaki nafsiyatil walad wa gana'atihi wa masyairihi wa idrakihi wa hasisihi. Dan arti kepemilikan jiwa, artinya kita bisa memiliki jiwa kita terhadap anak, dan juga kemaksimalan kita dan syiar nasihat kita kepada anak, dan agar anak tersebut mampu memahami dan daya rasanya, itu sudah mulai ketika kita nasihati anak, sudah masuk nasihat kita kepada sang anak. Kemudian apa yang kita mau masuk dalam hati sang anak, dan udah mulai mengikuti arahan kita. Bihaitsu la yumkinu an yuhmal, yang sekira-kira nasihati kita tidak dianggap remeh, wa yutrak, dan nasihat kita tidak ditinggalkan. Nasihatin lagi, nasihatin lagi, nasihatin lagi, nasihatin lagi. Kita nasihati anak misalnya, kita ditinggal, sabar. Kita nasihatin anak lagi, kita ditinggalin lagi, sabar. Kita nasihatin anak lagi, ditinggalin lagi, sabar. Tapi kita harus tahu arah anak kemana. Kalau ke majlis salim, alhamdulillah. Kalau ke masjid, alhamdulillah. Ke mushola, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya keluar, kita harus mempunyai kekuatan bahwa kita adalah seorang tua. Dia mau naik motor, kita ambil kuncinya. Dia naik mobil, kita ambil kuncinya, contohnya. Jangan kita biarkan dan kita lepas sebegitu saja. Ketika mereka tidak mau dengerin nasihat kita, kemudian anak keluar, kemudian kita biarkan, itu kesalahan fatal. Kenapa? Banyak sekali anak-anak muda ketika dinasihati terkadang dia tidak menerima. Bisa jadi ketika dia tidak menerima, kita ini sebagai orang tua, nasihat kita mungkin tidak sebagaimana apa yang dijalankan oleh baginda Rasulullah. Tidak dengan keindahan, bisa jadi. Atau mungkin jiwa sang anaknya ini brutal, antara dua. Jadi kan itulah yang disebut nasihat, dan kita harus tahu nasihat kita tidak diterima anak atau tidak diterima orang bisa jadi dua kemungkinan. Bisa jadi ketika kita nasihatin tidak ikhlas, atau mungkin ketika kita nasihati orang tidak dengan gaya bahasa yang indah, dengan cara yang indah, atau mungkin bahwa orang yang dinasihati tersebut emang jiwanya itu keras. Antara kedua, itulah dakwah. Sebelum kita dakwah keluar, kita dakwah di dalam dulu. Bagaimana mungkin kita dakwah, ponakan, kita dakwah ke luar, kita dakwah tetangga sampai yang lebih besar, sementara anak kita tidak dakwahi. Dan dakwah secara berbarengan. Di waktu kita berdakwah buat sang anak, nasihatin buat sang anak. Ketika kita dakwahi kepada yang lain, terus, jangan sampai kita mempunyai pemahaman, udah kita nasihatin anak nggak bisa, ya udah kita nggak mau nasihatin orang, tidak juga. Nasihat terus. Ma la yudrakul kull la yutrakul kull. Sesuatu yang tidak dijumpai secara menyeluruh tidak ditinggalkan secara menyeluruh. Misal kita nasihatin keluarga belum diterima, jangan sampai kita tidak nasihatin orang. Itu dia maksudnya, di antara kaidah-kaidah yang berlaku yang kita diajarkan lewat kaidah yang ada yang berlaku. Ada usul fikih mengatakan seperti itu. Dengan tegas guru-guru kita menjabarkan, kita tidak bisa secara menyeluruh, tapi jangan tinggalkan menyeluruh. Gitu. Wa idzan tabahna min ath-thagaratil ula wa hiya mujalisi. Ketika kita mulai tersadarkan ada banyak kekosongan-kekosongan. Yang pertama itu, dan itu bagaimana cara duduk kepada sang anak. Wa musyahadatuhu. Wahia majalisi, yaitu majelis-majelis sang anak. Kita harus tahu anak-anak berkumpul di mana, duduk-duduk di mana, majelisnya di mana. Ada terkadang antara maghrib dan isya, Allahu Akbar. Kalau perlu kita samperin, dan nggak perlu diomelin di depan orang. Kita gandeng sang anak. Nah, jangan kita omelin. Gandeng sang anak. Apalagi anak kita sudah 14 tahun lebih, gandeng sang anak. Kalau perlu juga teman-temannya kita gandeng dengan lembut. Inilah tahapan-tahapan dakwah. Nggak bisa terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus. Ada tahapan di mana di situ perlu untuk satu ketegasan. Makanya di sini kita bahas tentang ad-darab, yaitu dengan siwak.
contohnya, atau dengan sorban, contohnya. Wa musyahadatuh, dan kesaksian, di mana nih anak, kita menyaksikan anak di mana, atau mungkin kita suruh orang untuk menyelidiki sang anak, di mana keberadaannya, baikkah dia dalam tingkah lakunya, siapakah dia mempunyai teman. Kita tahu, Masya Allah, anak tersebut ngajinya lama, alhamdulillah, Masya Allah, kan luar biasa. Terkadang saking lamanya sambil dia ngeliat jam misalnya, waduh lama sekali nih, Masya Allah, saking lamanya, alhamdulillah, karena dia merasakan lama, nggak ada masalah. Waduh, ini anak ketika kita ajarin ngaji, dia ngeliat jam lagi, dia ngeliatin jam lagi, kira-kira sudah mulai masuk, berhenti sebentar, besok kita mulai lagi. Kenapa? Ada sebuah tadriji, yaitu tahapan buat sang anak. Jangan dibuat anak, apalagi anak masih kecil, untuk dimaksimalkan dengan pengajian. Ada waktunya untuk santai. Kan kita udah bahas itu semuanya. Apa yang telah diungkapkan oleh Habib Umar itu semuanya ada, gitu. Wa masmu'atu, apa yang dia dengar, hayyana, kita siapkan an yakuna sholihan, agar dia menjadi anak yang saleh. Kira-kira nih kesukaan anak apa nih? Yang dia suka duduk, yang dia mau menyaksikan sesuatu, atau mungkin dia mau dengar ini dan itu, kita perdengarkan. Sudah, kita perdengarkan sholawat, kita perdengarkan nasihat-nasihat guru-guru kita, Al-Habib Umar kita, para habaib kita, para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita perdengarkan. Siapkan, kita beli. Jangan artinya kita suruh, kemudian kita tidak siapkan. Salah juga. Terkadang kita suruh putri-putri kita tidak untuk berjilbab, tapi kita tidak berikan jilbab. Sama, kita gampang sekali untuk protes ke orang. Pak, pakai peci dong. Tapi ente nggak ngasih peci, itu kan nggak benar. Kasih peci. Itulah tahapan dakwah. Jangan langsung brutal. Kamu nggak pakai jilbab ya, dosa, haram. Sementara bisa jadi orang nggak pakai jilbab, perempuan-perempuan nggak pakai jilbab karena memang nggak punya duit. Jangankan sih membeli jilbab, untuk makan sehari-hari aja tidak ada. Terus gimana dong? Membantu untuk memberikan peci, membantu untuk memberikan jilbab, itu dakwah. Ya, bukan cuma sekedar dia berkonfrontasi kepada orang, atau bahkan menyelami permasalahan orang, kemudian dia bahkan bisa jadi menghukum orang dengan penuh kesalahan tanpa ada jalan keluar. Harus kita ketika berdakwah harus mana jalan keluarnya. Ya Allah, kita lihat betapa lembutnya mereka para wali songo yang ada. Perjalanan Sunan Kalijaga dari satu kampung ke kampung berikutnya, beliau jumpai banyak orang-orang miskin, beliau bantu, betul-betul beliau bantu. Dan beliau ambil dari gudang beliau, sementara gudang beliau adalah kepemilikannya. Ketika itu jadi kepemilikannya, boleh saja membantu, boleh melihat betapa masyarakat membutuhkan makanan, beliau ambil. Walaupun satu waktu ketika itu mungkin dia tidak izin dengan kedua orang tuanya, membantu lagi. Kenapa? Karena ketika itu dakwah buat masyarakat bukan untuk nasihat, tetapi mau makan. Mau makan aja tidak ada, kemudian dinasihati, nggak bisa, kasih makan. Nah, zaman sekarang banyak sekali dakwah haliyah yang bisa jadi kita memberikan makan kita jauh lebih istimewa daripada ketika kita nasihatin secara lisan. Karena memberikan nasihat bukan cuma sekedar lisan saja, tadi dikatakan memberikan nasihat bisa jadi dengan pemberian sesuatu kepada yang membutuhkan, makanan, minuman, atau memberikan kerja kepada seseorang. Ibaratnya ketika kita memberi seseorang, yang kita kasih adalah kailnya, bukan ikannya, boleh kita suruh kerja ini, atau kita berikan pendidikan ini, atau kita ajarkan ini agar orang bisa menjalankan ini dan itu sangat indah. Dan itulah dakwah, dan semuanya dilakukan oleh mereka para wali songo, makanya dakwah mereka berhasil. Lihat kepribadian Al-Habib Umar. Waktunya beliau bersedekah ketika Hadramaut banjir bandang. Ya, ketika Hadramaut banjir bandang,
Beliau mempersiapkan rumah dengan banyak, beliau bangun dengan sendirinya. Kemudian setelah rumah tersebut siap pakai, mereka orang-orang yang membutuhkan suruh untuk tinggal oleh Al-Habib Umar tanpa membayar. Kelembutan Al-Habib Umar di satu sisi dengan dakwah lisan, di sisi yang lain adalah haliah, sedekah. Beliau bukannya sekadar memberikan tempat rumah buat ribuan pengungsi Hadramaut kala itu, tetapi diberikan makan oleh Al-Habib Umar, diberikan arahan lagi oleh Al-Habib Umar. Terus, Masya Allah, betapa kelembutan Al-Habib Umar. Nah, orang dengan kelembutan dakwah tersebut bagaimana menolak akan dakwah kesejukan? Tidak ada orang satu pun tidak ada yang menolak. Kenapa? Penuh dengan kewibawaan, penuh dengan kesejukan. Itulah yang dilakukan oleh datuk-datuk beliau yang sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak yang terkadang kita tidak pahami, tetapi itu hakikat dakwah. Kita lihat betapa banjir bandang masuk di situ. Beri pakaian kepada mereka, beri makanan dan minum, atau berikan kepada mereka. Bukan waktunya untuk mengatakan ini dan itu. Tidak. Turun langsung. Berikan makan, minum, pakaian mereka, tempat tinggal mereka. Ya Allah. Itu bahkan di antara dakwah yang sangat sejuk dan masuk dalam hati sanubari mereka. Di pengungsian kita dekat dengan mereka. Kita makan dan minum bareng. Kita dengar keluh kesah mereka. Anak-anak kecil kemudian kita arahkan qasidah. Coba ketika kaum-kaum ulama tidak turun di sana, yang ada adalah kaum-kaum orientalis, yang ada adalah mereka orang-orang kafir masuk di tempat-tempat bencana. Akhirnya anak-anaknya diajarkan nyanyi-nyanyian yang nggak benar-benar, nyanyi-nyanyian yang nggak benar. Coba lihat kenapa mereka yang masuk, bukan mereka para ulama-ulama. Perlu ulama dan pecinta mereka para ulama. Perlu kita kaum muslimin untuk memahami hakikat ini semuanya. Dan ini masih dalam rangka mendidik anak. Orang tua kalau peduli kepada orang lain, maka anak bakal mempunyai satu pemahaman, ya Allah, orang tua saya betul peduli kepada orang lain. Kalau orang lain saja dipedulikan, apalah saya? Saya lebih dipedulikan dong kalau begitu jadinya. Jangan sekali-kali, saya apa tuh? Astagfirullahaladzim, kenapa? Saya apa tuh? Saya apa tuh? Saya apa tuh? Saya apa tuh? Enggak seperti itu. Jadi ketika sang anak tuh memahami tentang hakikat seperti itu, orang lain saja dipedulikan oleh orang tuanya, apalagi anak. Makanya kita lihat dalam satu kaidah besar, kalau misalnya ada orang tidak peduli kepada baginda Rasulullah, bagaimana peduli kepada kita? Orang yang tidak peduli kepada Rasulullah jangan kita dekatkan. Kenapa? Dia saja tidak peduli sama baginda Rasulullah, bagaimana dia bakal peduli kepada kita? Jauhkan orang-orang yang tidak peduli dengan Rasulullah, jauhkan orang tidak peduli dengan majelis, jauhkan dengan orang yang tidak peduli dengan ulama, jauhkan dengan orang yang tidak peduli dengan syariat. Jangan dekat dengan mereka. Yang kita bakal dijauhkan otomatis. Rasul dijauhkan, bagaimana kita? Yudhafu ila dzalika aydan al-intibah. Dan juga diarahkan yang demikian pula terbangunnya dia min kaifiyati qada'il waqti, bagaimana caranya untuk menjalankan waktu, wal intifa, memberikan manfaat, bima huwa nafi'un fil mujtama', yaitu memberikan manfaat kepada komunitas. Tadi saya katakan, jadi waktunya kita membangun anak dan istri, membangun keluarga, waktu kita juga membangun masyarakat yang ada. Nah, ini nanti anak bakal berakar dan tumbuh kembang untuk juga selalu bakal mengikuti orang tuanya. Orang tuanya baik, insya Allah anaknya bakal menjadi baik. Karena tidak bakal mungkin ketika tuh buah jatuh dari pohonnya tidak bakal jauh dari pohon. Buah tidak bakal jauh dari pohon ketika jatuh, tidak mungkin jauh. Kecuali kalau keseret angin. Atau misalnya buahnya itu tersebut di bawah kali, yang ketika jatuh baru dialirkan dengan kali. Tapi umumnya namanya buah itu kan berada di daratan, jatuhnya di mana? Gak jauh dari pohon. Sebegitulah anak. Ketika orang tuanya peduli kepada masyarakat, peduli kepada pengajian, peduli sekali kepada majelis salim, anak bakal mengikuti. Dan ini dakwah anak nih jamaah sekalian.
Di antara dakwah yang sangat menyayat dan sangat tembus ke dalam diri sang anak, betapa orang tua peduli kepada masyarakat. Terkadang perlu diikut sertakan. Ketika orang tua kesana dan kesini, ngaji, ikut ngaji, diikut sertakan anak. Dekat dengan ulama, diikut sertakan anak. Ketika memberi sesuatu, memberikan bantuan kepada yang lain, kasih tahu. Dan ini bukan untuk riya, tidak, tapi ini untuk mengajarkan sang anak. Bahkan terkadang orang tua mau bersedekah pada orang tua, kepada orang tuanya misalnya, dikasih kepada anaknya untuk cium tangan kepada kakek atau neneknya sambil memberi duit. Atau ketika orang tua mau bersedekah kepada fakir miskin atau anak yatim atau janda-janda tua atau orang-orang yang membutuhkan, kasih anak kita lah yang coba untuk ngasih duit ke mereka. Kenapa? Mengajarkan mereka untuk bagaimana caranya bersosialisasi dengan indah, membantu orang dengan penuh kelembutan. Ini maksudnya jamaah sekalian, bukan untuk riya. Karena ini pembahasan kita lagi pembahasan mengajarkan anak, jauh dari riya. Kenapa orang tua masih mau riya sama anak? Lucu, tidak ada gitu. Min mithlil halagati sawa'an kanat halagatut taqwiyati li durusil madrasah. Contohnya untuk membantu pengajian-pengajian, baik pengajian-pengajian yang untuk memperkuatkan pelajaran-pelajaran sekolah misalnya, alati yatalagaha, yang dia bakal berjumpa dalam ilmu tersebut, awal ulum syariah atau ilmu syariat bima fiha min adabin, yang ada di dalam syariat itu terdapat adab wa akhlak wa adamat tikaliyati ala dzalika, dan ketiadaan untuk mengharap kepada sesuatu itu. Jangan sampai orang tua mengharap kepada seseorang sampai anaknya tahu. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua misalnya lagi butuh, enggak punya duit. Dan jangan sekali-kali orang tua berkata kepada anak, saya nggak punya duit nih, saya nggak punya duit nih. Jangan. Andaikan ketika itu memang anak mau minta sesuatu, kita bilang, Pak, nah duitnya kurang. Tapi sekonyong-konyong orang tua memberikan kepada anak, nah bapak nggak punya duit, nggak perlu. Misalnya sang anak mau butuh pelajaran, mau butuh kajian yang lebih tinggi lagi. Nih bapak udah capek nih ngasih duit kepada kamu. Kamu harus benar, itu juga tidak baik. Itu merontokkan keyakinan dan merontokkan jiwa sang anak. Nggak boleh orang tua berkata seperti itu. Ini bapak nih udah capek nih, udah ngasih duit kepada kamu, kamu harus belajar yang benar ya. Tidak, itu bukan pada tempatnya untuk berkata seperti itu kepada sang anak. Terus artinya gimana? Doain bapak ya nak. Ini masya Allah luar biasa. Doain bapak nak, doain bapak. Nah dengan model seperti itu anak bakal paham, masya Allah, betapa peran orang tua dalam mencari rezeki. Panas, dingin, hujan, kena tuh orang tua, masya Allah, sampai sakit, bahkan sampai pingsan segala untuk membiayai kita sebagai anak. Itu anak bakal paham dengan model-model seperti itu. Nggak perlu untuk kita katakan dengan biaya yang besar, nggak perlu. Itu artinya mengajarkan kepada sang anak sistem tawakal yang salah, sistem pengajaran yang salah, sistem juga seakan riya kepada sang anak. Padahal kan tidak ada riya. Tapi di sini udah mulai mengajarkan. Nanti akhirnya anak bakal berkata seperti itu kepada anaknya ketika dia berkeluarga. Itu kan pembudayaan yang tidak benar, adat istiadat yang tidak diperbaiki, yang tidak diperbenarkan lewat syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita memang untuk mendidik anak setinggi-tingginya, kewajiban kita. Betapa orang tua Al-Imam Muhammad Mutawalli Asy'arawi itu orang tuanya bukan orang-orang kaya, bukan di antara orang-orang kaya yang ada pada zamannya. Orang tua Al-Imam Muhammad Mutawalli Asy'arawi itu seorang, ibaratnya kalau kita pahami, seorang pekebun dan atau seorang yang ahli las, ahli bikin besi dan sebagainya. Itu kan artinya duitnya nggak banyak-banyak banget. Tapi beliau menghendaki bagaimana anaknya menjadi alim.
menjadi alim tuh. Lihat, satu waktu ketika beliau dengan orang tuanya, tapi ketika itu Imam Muhammad Mutawalli Asy'arawi berada di Al-Azhar, masih tingkatan awal baru masuk, belum ada kepedulian untuk menjadi seorang alim. Tapi ketika itu orang tuanya nantang kepada anaknya, yaitu Imam Muhammad Mutawalli Asy'arawi di masa mudanya. Nak, kamu mau kitab apa, nak? Nak, kamu mau kitab apa? Padahal duitnya pas-pasan. Ini akhirnya Imam Mutawalli Asy'arawi, biar mudah-mudahan bapak nih ketika membeli kitab nggak mampu. Kalau udah nggak mampu kan nggak nawar-nawarin lagi, udah. Saking awalnya Imam Muhammad Mutawalli Asy'arawi nggak begitu peduli awalnya kepada syariat. Akhirnya, Pak, saya mau ini kitab ini dengan banyaknya. Baik, kalau begitu jadinya dibeli. Tercengang Imam Muhammad Mutawalli Asy'arawi betapa duit orang tua mampu untuk membeli kitab dengan banyaknya, padahal beliau tahu bahwa paknya itu adalah seorang miskin. Tapi ketika orang tuanya pulang, nak, belajar yang benar, nak, belajar yang benar. Ada sentuhan tersendiri dari ungkapan orang tua, walaupun beliau tidak mampu, tapi memaksimalkan pendidikan buat orang tua, buat anaknya, penuh dengan keikhlasan. Akhirnya nangis Imam Muhammad Mutawalli Asy'arawi, nangis, ya Allah, sebegitu perhatian orang tua kepada saya. Padahal saya tahu bahwa orang tua saya miskin, tapi mendidik saya, dan saya berhasil untuk masuk di Al-Azhar ini, dan kemudian juga memberikan saya ini dan itu, kitab dengan penuhnya. Ya Allah, saya janji akan saya hafal kitab-kitab yang sudah dibeli oleh orang tua saya. Allahu Akbar. Ada cahaya yang datang dari Allah setelah sentuhan orang tua. Ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dimulai dari keikhlasan. Maka dari itu, di sini diajarkan dari Al-Habib Umar betapa kita mendidik istri, mendidik putra dan putri dengan keikhlasan. Ikhlas. Kalau ikhlas bakal berarti. Kecil, tapi ikhlas bakal berarti. Apalagi itu adalah besar. Allahu Akbar. Bimujarradil huduri bal bimulahadati hudurihi, dengan artinya melihat dan memandang anak tersebut apakah hadir di majelis, apakah hadir di sekolah. Bal bimulahadati hudurihil fi'li, dan betul-betul mengamati hadirnya sang anak secara perbuatan. Ini ketika di majelis bagaimana nih keadaannya. Artinya kita sebagai orang tua, walaupun tuh anak berada di pesantren, sering kita lihat salah kaprah. Oh, saya mah kalau sudah naruh anak saya di pesantren, kemudian biar begitu saja, biar dia mandiri. Tidak. Justru kedekatan kita dengan sang anak, kita lihat satu waktu tanpa kita beritahukan, kita datang, kita lihat. Selagi itu pesantrennya dekat. Tapi kalau pesantrennya di Hadramaut, ya usahakan juga. Mau setahun sekali, mau 2 tahun sekali lihat. Gitu. Usahakan untuk melihat perkembangan sang anak. Apalagi anak-anak kita pesantrennya tidak jauh dari Hadramaut. Artinya di Jawa atau di Kalimantan atau Sumatera atau di mana namanya, kan tidak jauh dibanding Hadramaut dan sebagainya. Datang, lihat. Apalagi itu pesantren anak kita dekat. Lihat perkembangan sang anak. Dan kita lihat anak ketika di dalam rumah kita, cuma lihat. Perbuatannya, tingkah laku ketika lagi belajar dan sebagainya, ketika di dalam rumah dan sebagainya. Wa dhabtil waqti fi dhahabihi wa fi ruju'i, dan betul-betul mengukur waktu, kapan waktunya berangkat, kapan waktunya pulang. Dia berangkat ke pesantren, pulang dari pesantren, atau berangkat ke sekolah atau pulang ke sekolah, kita lihat. Ini namanya orang tua. Tidak cukup orang tua cuma sekedar memberikan arahan, oh kemudian berada di sekolah yang luar biasa, dikasih nafkah yang banyak, tanpa dipedulikan, keluar juga anak, rusak juga anak. Kenapa? Tidak sempurna. Pendidikan yang sempurna adalah pendidikan yang didasari dengan penuh perhatian dan cinta kasih dan kasih sayang orang tua kepada anak. Wala yufdiya dhahabu ila mujalasatin sayatin, menilik orang tua kepada sang anak tidak boleh menghabiskan ketika waktu berangkatnya ke tempat-tempat yang buruk. Kita lihat apakah ketika dia jalan ke sekolah atau jalan ke pesantren atau jalan kemana, dia nikung ke kanan atau nikung ke kiri nih. Kita lihat, atau duduk-duduk atau berkawan dengan orang yang tidak baik.
Au ila julasai su, atau kepada teman-teman yang tidak baik. Au ila amakin kharijatin 'anil mur'ah, atau kepada teman yang tidak ada untuk menjaga syariat. Wa an ma la yaligu bi tarbiyatil walad, atau ke tempat yang tidak layak ditempatkan anak dalam pendidikan. Allahu akbar. Kita lihat anak misalnya ada di tempat yang tidak layak pendidikan, tempat kumpul-kumpul yang tidak baik. Atau mungkin masih anak-anak kita kebanyakan ke kafe-kafe. Ngapain ke kafe? Menghambur-hamburkan duit, menghambur-hamburkan waktu yang tidak ada manfaatnya. Untuk anak tidak ada manfaatnya. Atau ke mall-mall berkebanyakan yang tidak ada manfaatnya. Akhirnya dia tahu tentang dunia yang ada di luar dengan berkebanyakan dan dengan berkepanjangan. Ini artinya apa? Ketiadaan kepedulian orang tua kepada sang anak. Di mana dia keluar? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kadzalikal istifadatu minal majalisi lil abi nafsihi walil abna'i. Demikian juga mengambil manfaat dari majelis-majelis untuk orang tua sendiri atau untuk anak. Wa hadza amrun nafi'un, dan ini adalah perintah yang bermanfaat, wa mufidun, dan memberikan manfaat ila janibil musyarakati ahyanan, di sisi kerjasama satu waktu. Ajak anak ke pengajian, atau satu waktu orang tua ngelihat pengajian sang anak. Jangan kita titipkan anak di pengajian, tapi kita tidak tahu guru pengajar anak kita, kita tidak tahu. Allahu akbar. Kita cuma sekedar ngasih SPP-nya saja misalnya, seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali, bahkan terkadang nggak dibayar-bayar tuh. Astagfirullahaladzim. Kita tidak tahu. Masa kita punya anak tidak tahu nama gurunya? Kalau perlu silaturahim ke guru sang anak, pendekatan ini dan itu, pendekatan ini dan itu. Ada di mana nanti guru bakal ridho kepada anak kita. Kenapa? Orang tuanya penuh peduli. Ini kita lihat banyak sekali. Betapa orang tua, udahlah, yang penting saya udah naruh dia di pesantren, yang penting saya udah naruh dia di madrasah, yang penting saya udah taruh dia di majlis ta'lim. Masya Allah, anaknya udah mulai bisa baca Quran, orang tua tidak tahu. Anaknya udah mulai bisa baca kitab, orang tuanya tidak tahu. Bahkan terkadang tidak ada rasa bersyukur. Dia punya ibaratnya hasilan, dia panen buah ini, panen buah ini, panen buah itu, panen buah itu, guru anak tidak diberi. Zaman dulu lihat betapa pedulinya orang tua, sampai guru dari anak-anaknya kalau lagi panen beras dikasih, kalau lagi panen jagung dikasih, kalau lagi panen durian atau panen nangka atau panen kelapa atau panen apa saja dikasih. Peduli. Ibaratnya kita juga kalau misalnya orang tua, kita nih misalnya gajian lagi ada nih, alhamdulillah di awal bulan atau di akhir bulan atau di pertengahan bulan, saya nggak tahu kapan gajian. Andaikan itu sisihkan buat mereka, sisihkan. Apalah kita tanpa mereka? Kita sudah banyak dibantu pendidikan anak-anak kita dengan mereka. Ini terkadang kita malah cari sekolah yang gratis. Sekolah yang nggak mau ngasih duit kepada gurunya, la ilaha illallah. Sementara kita mau minta berkah, mau jadi anak kita soleh dan soleha, kita cari sekolah yang gratis, nggak mau ngasih duit kepada gurunya. Kalau itu guru udah dikasih sama pemerintah misalnya, kan guru udah dikasih sama yayasan, la haula wala quwata illa billah. Yang seharusnya kita agungkan guru dari anak kita, apalagi itu adalah guru kita. Ilmu tidak sebegitu datangnya. Ilmu ada sebab datang kepada seseorang, sebab adab, sebab akhlak. Fi ba'dil majalisil 'amah, di sebagian majelis yang umum, hina ma yahdurul ab wal ibnu ma'an, misal ke pengajian umum, bapak dan anak hadir, masya Allah. Pengajian-pengajian di mana di situ ada para kiai, para habaib, para kiai, masya Allah, dengan maulid misalnya, atau pengajian akbar misalnya, atau apa namanya, itu di situ ada pengajian umum, datang, ajak anak kita, ajak. Yakunu lahu ma'nan wa lahu ta'thir, yang demikian itu ada maknanya, ada artinya dan berbekas dalam diri sang anak.
Coba kalau misalnya orang tua di hari Minggu dia libur kerja, atau Sabtu Minggu dia libur kerja, dia rupa-rupanya malah asik dengan ayam jagonya, dia asik dengan burungnya, dia asik dengan hobinya, motor atau mobil, atau atau dia asik dengan tanaman-tanamannya. Anaknya tidak dipedulikan. Padahal di situ ada pengajian umum di hari Sabtu atau di hari Minggu. Pengajian pagi Minggu digelar oleh mereka para habaib atau mereka para ulama-ulama saleh, nggak mau datang. Kenapa? Ini waktunya saya istirahat. La ilaha illallah. Seberapa jam sih kita hadir dan membawa anak kita, dan itu pengaruh besar buat anak kita. Sangat-sangat memberikan pengaruh. Ini anak terkadang dia ngaji sendirinya saja. Mau ke pengajian ini sendiri, mau ke kajian itu. Akhirnya yang dia serap dan dia peroleh keilmuan pun sedikit-sedikit. Coba kalau misalnya dia dengan orang tuanya, dia dapat ilmu dengan banyaknya. Dia bakal menyerap dan bahkan dia mengamalkan dengan cepatnya. Kenapa? Berbarengan dia. Ada rasa kenikmatan, ya Allah asik sekali. Aku ngaji bareng dengan orang tua aku. Ya Allah nikmat sekali. Ketika pulang dari majlis ta'lim atau pulang dari pengajian-pengajian umum, kemudian saya ditraktir oleh bapak saya makan es krim, dimakan ini dan sebagainya. Ada satu kenikmatan dan ada ingatan tersendiri. Tidak rela dan tidak ridha anak tersebut ketika mulai bangkit untuk melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Ya Allah bapak saya dengan penuh nikmatnya diajak saya. Bukan cuma sekedar kita dulu pernah dengar nyanyian, pada hari Minggu ku berangkat bersama dengan bapak, dengan dengan bendi atau dengan dengan Pak Kusir, berjalan bersama, taktik tuk, Kusir ada di depan, aku ada di belakang. Enak sekali. Pada hari Minggu aku jalan lagi bersama sama bapak ke sana dan sini. Boleh, tapi ini ke pengajian luar biasa. Kalau itu aja boleh satu waktu, ya. Dengan kita berjalan dengan naik kuda dengan delman istimewa, masya Allah, boleh. Ini pengajian jauh lebih istimewa. Tapi justru yang istimewa ini banyak ditinggalkan orang. Di Sabtu dan Minggu orang lebih banyak wacananya kemana? Ke puncak. Sabtu dan Minggu wacananya ke restoran. Sabtu Minggu wacananya ke mall. Boleh, saya bilang tidak boleh. Tapi pengajian harus lebih dahulu. Pengajian harus lebih banyak. Kenapa? Ini untuk mendidik hati sang anak untuk lebih dalam lagi. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang datang dari Al-Habib Umar ini. Pemirsa dan jamaah yang rahimakumullah, itu kita bisa amalkan. Ini ilmu. Jangan cuma sekedar kita mampu menerima, melihat, mendengar, bahkan bisa masuk dalam hati. Cuma di dalam hati tidak kita keluarkan untuk dalam perjalanan kita sehari-hari. Amalkan, jalankan, tebarkan kepada dakwah ini kepada siapapun. Dia muslimkah, dia kafirkah? Karena ini adalah kesempatan kita untuk berdakwah. Dakwah lil kul, dakwah kepada semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan peranan besar dalam didikan putra-putri dan istri kita dan kepada masyarakat bersama, yang mudah-mudahan menjadi masyarakat madani yang penuh dengan keagungan, dengan kekuatan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah wal Qubur. Tamam Rasulullah hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah ghafuri lil 'amdi dil ghururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji mama wa li anbiya khitama wa ala anil kirami wa sahbika nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي نودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول لحظة من كل سون صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طيش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي.